Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ayyuhal ahibbatil kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Qabla kulli syai' usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalan, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli ni'amin, atas segala nikmat yang agung. Wa a'dhamun ni'mah fi hadzal dunya, seagung-agungnya nikmat di dunia ini tak kalah Allah anugerahkan kita pertama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang paling istimewa yang Allah berikan bukan sekedar nikmat iman dan Islam, tapi a'dhamun ni'mah, seagung-agungnya nikmat adalah nikmat istiqamah fil a'malis shalihah, nikmat istiqamah di dalam melaksanakan amal saleh. Bersyukur ya, kita bertemu di pertemuan kali ini. Mungkin 3 hari yang lalu saya masih di Impus, Pak Ustadz Agus Wahyu WA saya kondisinya masih tubek 4, tipoid positif. Saya jadi kalau ada, ini saya buka untuk biar relaks ya. Jadi kalau ada karyawan yang determinasi dan dedikasinya tinggi, itulah saya. Mungkin ya, karena saya bekerja sampai tipes. Jadi kalau ada karyawan yang kerja sampai sakit, dia harusnya dikasih apresiasi sama owner dari perusahaan tersebut. Nah ini saya dalam sebulan ini saya dirawat sampai 2 kali. Itu menunjukkan determinasi saya dan dedikasi saya terhadap perusahaan tempat saya kerja. Sampai tipes 2 kali dalam sebulan. Nah mungkin ini pas balik lagi ke kantor saya sudah nggak bekerja lagi mungkin. Ya. Kalau nanti Transmedia butuh karyawan yang determinasi dan dedikasinya tinggi, saya mungkin bisa ngelamar. CV mungkin CV-nya sedikit, pengalaman kerja ya di rumah sakit, ya pengajar. Tapi CV yang paling mahal, saya siap menampakkan surat-surat sakit saya. Tuh, surat sakit kan menunjukkan saya kerjanya totalitas sampai sakit. Nah ini tema yang saya angkat hari ini pas banget, yaitu life is never flat. Sekarang bapak-bapak, pertanyaannya Pak, kok bisa orang kerja sampai sakit Pak? Kok bisa itu? Kok bisa harusnya kan dia bekerja untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa sampai sakit, sampai stres, depresi, sampai anxiety, sampai cemas, sampai stres? Ada yang sampai luar biasa depresinya. Yang salah apanya? Ini temanya bagus sekali, yaitu life is never flat. Hidup itu tidak datar. Kenapa orang mencari nafkah, bekerja itu sampai ada ujung? Ya. Ada sebuah, sampai dia sakit, sampai dia depresi, stres dengan pekerjaannya. Yang salah pekerjaannya, perusahaannya, atau orangnya? Kira-kira Pak, menurut Bapak yang salah siapa Pak? Bapak kerja di sini, pernah kerja sampai stres? Nggak pernah ya? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Bapak pernah kerja sampai stres? Pernah. Ini baru karyawan. Ini baru karyawan. Kalau kerja santai-santai, nggak pernah ada beban, sebenarnya dia nggak usah digaji, berarti nggak kerja. Kalau saya sangat layak digaji sama perusahaan saya karena saya sampai dirawat 2 kali dalam sebulan. Nah, maknanya apa? Life is never flat. Hidup kita ini tidak datar. Ya bapak-bapak. Bapak-bapak pernah merasakan hidupnya gitu-gitu aja? Pernah nggak ngomong kok hidup gua gini-gini aja ya? Pernah nggak? Kok bisa kita mengeluarkan kata-kata hidup saya gini-gini aja? Kok bisa? Kenapa Pak Agus? Kira-kira pernah nggak teman curhat hidupnya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan? Sebenarnya mindset your mean di sini nih. Hidup nggak pernah gitu-gitu aja.
Hari ini mungkin you're happy for everything, segala hal happy, but not for tomorrow. Tidak untuk besok. Besok mungkin kita sedih. Hari ini kita sukses, dapat ini, dapat itu, mungkin besok tidak. Kenapa? Hidup itu bagaikan ombak. Pernah berlayar? Pernah berlayar? Siapa yang pernah berlayar berhari-hari? Ya, saya mungkin pernah berlayar dari Pulau Jawa sampai Pulau Kalimantan 48 jam atau 36 jam ya. Apakah saya akan menemukan laut itu datar, tenang? Tidak. Sewaktu-waktu dia akan ada ombak yang besar, dinamis. Wahakadha hayatul insaniyah. Inilah kehidupan, para ulama mengatakan wahakadha al hayat al insaniyah. Inilah kehidupan manusia, Pak. Kita tidak sukses selalu, kita tidak di atas selalu. Kita tidak akan menjadi orang yang memiliki effort yang high, yang tinggi. Kita tidak selamanya jadi orang yang memiliki determinasi tinggi. Ada kalanya kita akan seperti iman, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazid bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiat, berkurang dengan maksiat. Maka oleh sebab itu, karena kehidupan kita ya memiliki dinamis, ya, memiliki dinamika. Hidup manusia itu mau agama apapun, setiap manusia yang hidup di dunia itu memiliki dinamika, gelombang, ya, gelombang. Maka ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis, ada bahagia, ada sengsara. Semua itu adalah al-fitrah al-insaniyah, itu fitrah manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumah tangga, pernah enggak your activity with your family flat? Jadi kehidupan rumah tangga itu flat. Pernah merasakan rumah tangga saya kok gini-gini aja, flat. Why flat? Rumah tangga flat. Sedangkan pertemukan antara laki-laki yang enggak tahu dari mana datangnya, perempuan yang dari keluarga yang beda kemudian bertemu. Bagaimana caranya hidupnya flat? Berarti hidupnya enggak serumah. Jadi hidup kita tidak akan flat, ayyuhal ikhwah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ada kalanya rumah tangga itu damai. Ya, damai, sejuk, tak ada keributan. Ada kalanya rumah tangga akan ada kekisruhan. Ya. Ibu-ibu pernah enggak berantem sama suaminya? Enggak pernah. Subhanallah. Enggak pernah. Bapak-bapak pernah berantem sama istri? Ya udah, saya aja yang pernah. Saya pernah. Enggak mungkin, Pak. Life, hidup dengan wanita yang kita tak kenal, kemudian hidup dengan kita. Terus kita enggak pernah ribut sama dia. Berarti kita bukan nikahi perempuan, nikahi patung. Kenapa? Tema tadi, life is never flat. Hidup tidak datar. Nah, dalam hal aspek rumah tangga, kita tidak akan pernah mendapati kenyamanan. Every time, setiap hari akan ada masalah demi masalah. Tergantung bagaimana menyikapi. Terkadang tadi pagi saya ngisi pengajian di salah satu perusahaan di Kota Bekasi. Tadi pagi ada karyawan nanya, "Ustadz, bagaimana cara menghadapi istri yang tidak sabar?" Nah, saya mau jawab tapi istri saya juga sama. Ya, jadi gimana saya mau jawab? Jadi istri itu terbentuk sunatullah, memang karakteristiknya seperti itu. Nah, jadi agar hidup dinamis kita harus mengimbangi karakteristik bergejolak, dentuman-dentuman dalam rumah tangga. Jangan dikit-dikit cerai. Masya Allah, di perusahaan saya anak usia perempuan-perempuan usia 23, 24 udah semuanya mereka after married, sudah pernah menikah dan sekarang single. Itu menunjukkan tidak ada kematangan dalam pernikahan. Sehingga apa? Karena mereka berharap pernikahan itu sejuk, aman, damai, sejahtera, nggak ada beban penderitaan. Padahal terbentuknya rumah tangga itu dari hasil sesuatu yang berbeda dijadikan satu, tentu akan ada gesekan, percikan yang wajar. Kalau ada dikit-dikit, ceraikan aku, ceraikan aku, itu suami dalam hatinya pengennya segitu. Nah, tapi kan
tidak semudah itu cerai, oke? And then kita harus menghadapi dinamisnya kehidupan. Jadi jangan dikit-dikit kalau rumah tangga bergejolak, karena lihat kapal tadi tak kala dia berlayar, terkadang dia dihempas angin yang kencang, terkadang dia dengan landai, dengan laut yang landai, yang tenang, tapi tidak akan selamat dari goncangan. Maka ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, kemudian berbicara tentang kehidupan yang datar, kehidupan yang tidak akan pernah datar, maknanya adalah hakada min hakikatid dunia. Itu adalah hakikat dunia, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kira-kira bapak pernah dikasih ujian? Ujian terberat apa sih? Ujian paling berat? Pernah merasakan ujian paling berat, Pak? Pernah? Ada nggak satu ujian di dunia ini yang kita tidak bakal lewati? Orang yang mendapatkan ujian paling berat siapa? Yang paling berat? Ya? Rasul. Asyaddul bala Rasul. Bala ujian yang paling berat itu Rasul kita ini, ya Allah. Remeh-temeh, Pak, berantem di kantor aja langsung besok resign, Pak. Itu saya. Ya, misalnya gitu. Jadi kita ini menganggap masalah kecil menjadi besar karena kita ini pinginnya landai gitu. Bagaimana cara hidup orang yang hidupnya landai? Saya bawa kendaraan dari Bekasi ke sini aja ada belokan, ada cekungan, ada trafik, ada banyak hal. Itu aja kita bawa kendaraan aja akan ada dinamisnya, ada kenceng, ada lambat, ada trafiknya, ada yang tidak macet. Intinya adalah kita harus bisa mengimbangi kehidupan kita agar bahagia. Makanya hari ini ingat bapak-bapak, saya ulangi selalu dimanapun saya ngisi pengajian, kita itu sakit hanya 20%, Pak, 20% dari apa yang kita makan, apa yang inset yang kita makan sehari-hari daily. Kita makan seblak, kita makan jenis makanan apapun. Nah itu mungkin 20% faktor kita jadi sakit. Faktor utama, faktor fundamental yang paling besar yang menyebabkan kita sakit dan hidup kita tidak sehat, apa? Ya gimana? Kan 20%, Pak. 80%-nya apa? Pikiran, barakallahu fik. Pikiran, Pak. Kenapa? Sangat banyak, khususnya ibu-ibu. Karena saya bergerak di bidang kesehatan, di rumah sakit itu kalau kita urut pasien daily kan saya input data pasien yang baru masuk. Hampir 60% isinya perempuan, 60% daily. Setiap hari. Menunjukkan orang laki-laki jarang sakit, tapi sekali sakit complicated. Nah, karena apa? Beban pikiran, beban cicilan, beban dimarahin istri, lama-lama penyempitan pembuluh darah jantung, meninggal. Jarang suami sakitnya ringan-ringan. Suami itu sakitnya parah-parah. Karena di rumah diomelin istri, di kantor diomelin pimpinan, di jalan diomelin orang di jalanan, nongkrong diomelin temen. Maka biasa penyakitnya penyempitan pembuluh darah jantung. Jadi bapak-bapak siap-siap, umurnya nggak panjang lagi. Kita semua umurnya nggak panjang, nggak nyampe 100 tahun. Nah, ibu-ibu kenapa meninggalnya lama? Dia kan menikmati hidup. Kalau ada masalah, papa sih yang salah. Nah, kan papa yang salah. Kalau apa-apa papa yang, jadi papanya beban mental, besok stres berat, anxiety, asam lambung. Nah, tapi jangan heran kalau di rumah sakit itu list pasien itu terbanyak perempuan. Sakitnya apa? Asam lambung. Asam lambung, ya Allah, itu kan penyakit, ya Allah, penyakit kelas-kelas menengah ke bawah itu. Penyakit-penyakit yang nggak perlu minum obat, besok didorong keluar, udah nongkrong sembuh. Karena apa? Asam lambung itu bukan teridentifikasi menjadi sebuah penyakit. Asam lambung itu bukan penyakit, tapi depresinya yang jadi penyakit. Depresi, perempuan itu lebih mudah stres, dikit-dikit stres, dengerin omongan teman stres, dikatain stres, diputusin stres, diomelin suami stres, apa-apa stres, di jalan dikit disenggol stres. Jadi hidup nggak pernah bahagia, tidak mau hidup yang dinamis. Sedangkan life is never flat, artinya kan harus hidup itu harus dinamis. Ya, jadi kita harus melatih diri, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, melatih diri, coba kita memenset pikiran agar hidup kita panjang, Pak. Ya, agar hidup kita itu sehat. Tahu Bapak orang yang berpetualang?
Orang yang berpetualang keliling dunia itu, yang pakai motor, pakai mobil, jalan kaki, ya, adventure, overlander. Itu mereka coba cek sakit apa mereka. Tidak ada sakit apa-apa mereka. Dailynya happy. Jadi yang kita butuhkan hari ini kebahagiaan. Di mana raih kebahagiaan? Di mana kita raih kebahagiaan itu? Kalau kita ada masalah, Bapak-bapak, apa solusinya? Allah sudah ajarkan di surat Al-Baqarah. Kalau ada masalah, apa solusinya? Dua saja solusinya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ini solusinya. Wahai orang-orang yang beriman, wasta'inu, berlindunglah engkau kepada Allah dengan apa? Bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Maknanya adalah di dalam ayat ini jelaskan tentang likulli, setiap ada kesusahan maka kita bersabar. Maka solusinya kalau kita ada masalah, coba Bapak melatih diri atau ibu-ibu, coba kalau ada masalah udah berat banget, bangun jam 4 pagi, setengah 4 pagi lah, jam setengah 4 pagi itu mandi sebelum fajar. Itu mandi yang paling sehat, mandi yang paling perfect, mandi yang paling berkualitas tinggi untuk kita lebih sehat secara ruhiyah dan jasmaniah. Mandi, bangun setengah 4, terus mandi, terus gelar sajadah, sholat 2 rakaat, duduk, habis sholat duduk aja sampai azan subuh. Bapak akan mendapati kualitas hidup yang paling perfect, yang paling excellent. Latih. Ibadah itu butuh dipaksa. Kalau ada masalah, Ustadz kalau nggak ada masalah ya tetap bangun. Masa nggak ada masalah bangun jam 7? Pas ada masalah bangun subuh. Ya, ini ada nggak karyawan Transmedia kalau nggak ada masalah bangunnya jam 8, yang berangkat kerja jam 10? Ya, jangan pas ada masalah sering ke masjid, nggak ada masalah nggak pernah ke masjid. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ujian hidup itu adalah sunnatullah. Ujian hidup yang kita rasakan itu adalah sunnatullah yang nggak mungkin kita nggak rasakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di surat Al-Baqarah, di surat yang kedua, juz yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin walanabluwannakum." Dan kami akan uji kalian. Allah akan uji kita. Enggak mungkin kita hidupnya rata seperti lantai ini. Allah akan uji dengan apa? Yang pertama, minal khauf, takut. Pak, kira-kira Pak, this is only simple. Bapak keluar dari ruangan ini diumumkan Bapak harus keluar besok, nggak kerja lagi di sini. Panik nggak? Panik nggak Pak kira-kira? Bapak baru keluar, nyampe ruangan, Pak, ini ada surat Bapak besok diberhentikan. Apa? Gimana Pak rasanya? Panik? Pak Firza kira-kira panik nggak Pak? Panik. Belum nyampe ke ayat ini berarti. Kalau saya sih nggak panik. Orang saya bisa ngajar. Misalnya saya di rumah sakit, karena udah setengah bulan saya nggak kerja, sakit mulu, tiba-tiba nyampe rumah sakit, surat SK pemberhentian keluar. Ya saya happy aja, tinggal balik ke pesantren saya ngajar. Nah, masalahnya bapak-bapak kalau dikeluarin dari sini, terus bapak ngapain? Nah, ini kita butuh sorahatan fis sudur, lapang dada. Nah, itu terkadang kita belum siap ke arah situ. Kita belum siap, seolah-olah kalau kita nggak kerja di sini, nggak kerja di sana, nggak kerja di situ, kita nggak makan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziqtum kama turzaqu tayra taghdu himasan wa tarahu bitanan." Lihatlah Rasulullah katakan, sekiranya engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benar tawakal, la ruziqtum kama turzaqu tayra, maka Allah akan berikan
Rezeki seperti Allah kasih rezeki seekor burung, taghdu himasan wa taruhu bitonan. Dia burung Pak, pagi-pagi dia berangkat terbang, temboloknya kosong, pulang temboloknya sudah penuh, lambungnya sudah penuh dengan makan. Maknanya dia menanamkan nilai-nilai tawakal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang kita takutin? Takut, rasa takut udah pasti ada, fitrah insaniyah. Yang kedua apa? Lapar Pak. Ya lapar, kalau saya nggak kerja ntar nggak makan. Nah itu yang ditakuti. Wa naqsi minal amwal, kurangnya harta. Nanti kalau saya kurang harta, akhirnya sekarang Masya Allah sebagian manusia mereka tidak bisa memisahkan bainal haqqi, yang mana abyad, mana hitam, mana putih. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita sama-sama karyawan Pak. Saya karyawan juga di sebuah perusahaan kesehatan, ibu-ibu juga bekerja menjadi seorang karyawan. Menjadi seorang karyawan itu apa sih Pak? Happy nggak Pak? Saya bekerja di kantor ini, saya kerja di kesehatan itu sudah hampir 3 tahun ya. Yang saya rasakan tempat yang paling bahagia itu di mana Pak? Tempat paling bahagia, Bapak di mana Pak? Tempat paling menyenangkan di mana? Barakallah, di rumah Pak, di rumah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Tempat yang paling menyenangkan itu Pak kalau sudah di rumah Pak. Ya. Ada kalanya orang bekerja dari pagi sampai ketemu gelap, berangkat gelap, ketemu gelap. Khususnya area Jabodetabek ini berangkat subuh, pulang malam, berangkat subuh, daily activity. Maka itu yang menjadikan kita cepat rentan sakit Pak, stres. Nah, oleh sebab itu kita kita usia 33, mukanya 53 Pak. Serius. Penyakit yang ada dalam tubuh itu mengkerutkan muka kita, menuakan muka kita. Jadi tapi ini muda-muda, orang transmedia kayaknya orang bahagia semua Pak Agus. Karena saya lihat ini walaupun rambutnya sudah beruban, Masya Allah ya, ini bukan body shaming, tapi mukanya itu kayak umur 21 tahun sebelum Masehi, masa Sailendra lagi berkuasa. Ya, maknanya apa? Jiwa mudanya ini di sini karena saya lihat karyawannya itu energik dan muda-muda, cerdas, smart. Sedangkan saya kerjanya di lingkungan kejang-kejang. Ya, saya bekerja di lingkungan orang yang diinjek obat, entar lagi plus itu meninggal, ya macam-macam. Jadi saya dailynya saya melihat orang-orang yang sekarat, orang-orang yang ya Allah. Jadi saya 2 tahun setengah kerja di rumah sakit, usia saya udah kayak 50-an, lebih tua. Nah, jadi kenapa? Efek lingkungan. Jadi lingkungan itu mempengaruhi psikologis kita, psikologi. Oleh sebab itu bapak-bapak coba stabilkan. Kalau ada masalah itu bapak harus ibu-ibu harus, khususnya ibu-ibu yang gampang stres ya. Bagi ibu-ibu yang mulai stres, yang duduknya mulai lututnya diangkat terus gini. Kan ada orang yang duduknya, coba ibu lihat, ada nggak temennya yang kakinya ditekuk gini terus tangannya di gini? Ada nggak? Ada. Ya, jadi kenapa wanita itu stres, gampang stres? Karena dia nggak mau di pressure. Perempuan tuh nggak bisa di pressure, harus dilemah lembut. Ya, kalau dia terbiasa pressure. Nah, oleh sebab itu stres itu disebabkan oleh eksternal dan internal. Maka oleh sebab itu kita harus bisa mampu memanage agar kita hidupnya bahagia. Faktor bahagia apa Pak? Menurut Bapak faktor bahagia kita itu apa? Menurut Bapak apa bahagia? Karena kita harus interaktif nih, jangan dengerin saya ngoceh terus. Apa menurut Bapak bahagia itu apa sih? Kumpul keluarga. Bapak bahagia itu apa? Biar jadi Bapak bahagia. Sehat, barakallah. Bahagia itu selain kumpul keluarga, yang paling utama Pak, yang paling mahal di antara harta, punya mobil mewah, punya rumah mewah, pekerjaan yang mapan, sehat number one. Sehat itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Sehat. Ada orang kaya raya, Masya Allah, rumahnya mewah, pengusaha kaya, tapi pasang ring sudah 4. Coba, tangannya udah getar sebelah, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Sehingga apa? Apakah bahagia? Tidak bahagia. Maka sehat
bisa nggak kita mencapai kesehatan sampai usia tua? Nah, jadi ada satu jamaah saya itu usianya sudah ya bagian keluarga saya itu usianya sudah 80 lebih. Ya, beliau puasanya puasa Daud. Puasa rutin, hari ini puasa, besok buka, hari ini puasa, sholat duha, sholat malam, sholat ibadah, Masya Allah, 82 tahun, kondisinya sehat. Rupanya yang bikin sehat itu bukan harta, bukan kemewahan. Beliau dulu orang kaya, beliau itu basicnya memang orang berada. Suaminya juga kerja mapan di. Tapi yang bikin beliau bahagia, tak kala beliau usia sudah pensiun, beliau mendapati kebahagiaan itu dengan beribadah. Puasa, sholat duha, sedekah, puasa, sholat duha, sedekah. Maka konteks bahagia bukan kita bisa berlibur, your holiday with your family. Jadi dirimu liburan dengan keluarga, pergi sana pergi sini, show. Yang bikin stres itu adalah your handphone. Upload dikit-dikit, upload, ya Allah, beli ini, upload, mau makan, ya Allah. Itu orang yang saya gak habis pikir hari ini di 2025 ini ada orang mau makan gak boleh sentuh makanan dulu, harus dipoto dulu. Ya Allah ya Rabb. Ibu-ibu pernah gitu? Enggak, kalau orang transmedia rata-rata orang smart, enggak mungkin kayak gitu. Enggak mungkin, mustahil. Saya berani ngomong mustahil. Udah pasti enggak mungkin. Tapi di sini nanti di luar ya mungkin aja. Ya, bagi ibu-ibu ya, buat apa? Upload keluarga, anak lagi belajar, alhamdulillah anakku rajin belajar, alhamdulillah suamiku beliin hadiah. Ngapain coba? Itu flat. Ini yang dinamakan hidup yang flat. Suami pulang kerja difotoin, alhamdulillah suami tersayang, I love you. Ngap, ya Allah ya Rabb. Saya orang yang paling jarang, bener-bener sangat jarang upload tentang my family. Jarang ya. Kalau ndak, ya Allah. Tapi waktu saya sakit kemarin saya upload biar jamaah datang. Nanti kalau jamaah nggak datang, yang bawa kue siapa? Tuh. Ya. Kalau saya nggak upload, saya sakit, nggak ada jamaah yang tahu saya dirawat. Bahkan yang WA, sakit Tat? Iya sih. Ya udah semoga sehat ya. Lah ngapain WA kalau kayak gitu? Maksudnya sakit Tat datang, jangan semoga sehat. Nah, intinya adalah coba mulai hari ini kita memindsetkan positif your mean, ya. Coba latih diri untuk mengurangi upload apapun. Kecuali yang penting. Misalnya upload cara bikin makanan, nah itu nggak apa-apa. Ya. Kemudian jangan masalah keluarga. Karena keluarga itu privasi. Ingat ya, ini karena saya berbicara konteksnya psikologi. Jadi keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, this private only. Tidak boleh ada yang tahu. Ini gimana? Duluan tetangga tahu daripada suaminya tahu. Kenapa? Istrinya sudah upload duluan. Alhamdulillah kemarin 17 Agustus loncat-loncat guling-guling yang itu ya lucu-lucuan itu pun di-upload. Ya Allah, saya lihat ya Allah ini. Ya Allah. Hanya bisa ngomong ya Allah. Ya, seperti itulah kehidupan. How many time? 5 minutes? 10 minutes ago. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan di sini. Sebelum saya tutup dengan sebuah ayat. Ada yang mulai lagi gelisah. Gelisah itu adalah salah satu tanda tidak sehat. Ya. Bapak bisa cek ya, bapak-bapak khususnya ini tegang, otot di sini tegang, sering tegang, kepala migrain sering sebelah kiri. Nah, udah mulai ya Pak ya, mulai stres itu. Ya, sebelah kiri mulai migrain ya. Udah mulai malas ngumpul sama teman, udah mulai menyendiri. Nah, itu udah mulai. Nah, coba kita nikmatin aja hidup Pak. Hidup ini cuma sebentar. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah. Lihat nih sifat dunia. Ini aja Pak, sifat ini saya tutup dengan satu ayat ini. Ya, maka i'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah annamal hayatud dunya, kehidupan dunia la'ibun. Itu sifat dunia apa? La'ibun. Apa la'ibun? Main-main. Santai-santai. Dunia ini santai-santai, main-main, enggak serius. Walahwun, apa lahwun? Senda gurau Pak, lucu-lucuan, senda gurau. La'ibun walahwun wazinah, perhiasan. Watafakhurum bainakum, saling menyombongkan satu sama lain. Ini gue yang paling, ini gue jabatan, gue yang paling hebat, gue direktur. Apa lu? Nah gitu ya, gue direktur, apa lu? Mulawan, nah gitu. Ya Allah, besok juga jadi
aki-aki di pojokan rumah. Besok juga udah stroke. Besok juga udah complicated. Besok juga udah asam urat. Apa yang mau disombongkan, Pak? Coba lihat hari ini orang-orang hebat. Fir'aun Pak, level Fir'aun itu udah level tinggi, Pak. Fir'aun kalau untuk nyombong levelnya Fir'aun lah yang paling nyombong. Siapa yang catat Fir'aun yang paling sombong? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Allah langsung di Al-Quran. Ana rabbukumul a'la. Lihat kesombongannya terbalas oleh Allah tak kalah Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan. Dia mengatakan amantu bi rabbimu Musa. Lihat sampai dia beriman dengan Rabbnya Musa, tapi dia Allah tenggelamkan. Jadi kita bukan apa-apa. La'ibun walahun wazinah wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Kita cuma perbanyak harta, Pak. Ingat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih pakai seragam, Pak. Tadinya saya datang ke sini ke Transmedia tadi dengan seragam rumah sakit. Karena kan nggak boleh saya ceramah kalau pakai seragam ada logo rumah sakit saya. Ya, kalau kita masih pakai seragam dalam bekerja, Pak. Orang kaya apa orang cukup? Cukup. Yakin cukup? Nanti nggak dinaikin loh gajinya. Cukup nggak? Cukup. Kalau nggak cukup pindah ke tempat saya. Ya, maknanya Pak, kita ini semuanya masih untuk menyangga tulang belakang kita untuk bekerja. Dan kita mendapatkan martabat di sisi Allah kalau kita berdedikasi dan determinasi dalam bekerja dengan baik. Intinya adalah kita bekerja ini bukan untuk nyari kaya, Pak. Nggak bakalan kaya kalau masih pakai seragam. Kalau kita semua pakai seragam nggak akan kaya. Kita bukan level kaya, Pak. Bahkan siapapun nggak ada yang kaya. Yang paling kaya adalah orang yang paling bahagia di dalam hatinya. Mindset di dalam hatinya, dia tenang hidupnya, tidur nyenyak, pules, nggak ada cicilan, nggak ada apapun. Ya Pak, ingat. Ini terakhir sebelum, kalau kita rumah masih bayar bulanan, ya tiap bulan kita nyicil, mobil tiap bulan kita nyicil, ya handphone bahkan sekarang nyicil juga, ya Allah, ya semua barang-barang cicilan semua. Bapak nyenyak nggak tidur, Pak? Mana tahu Bang Mega nanti keluar dari sini saya ditawarin cicilan maksudnya. Ya kalau cocok ya nanti kita duduk lah. Bercanda ya, bercanda. Jadi maknanya hari ini orang-orang yang hedonisme di kota the big city, di kota besar seperti ini, mereka rentan stres karena bukan apa-apa, bukan karena pekerjaannya, bukan karena lingkungannya, tetapi karena dia menggaya hidupkan seperti level yang bukan level dia. Nah, maka kita harus melatih diri untuk mawas diri bahwasanya this is my level. Ini adalah level saya. Kalau kita effort kita ya naik ke level yang lebih excited, lebih besar, lebih tinggi di luar kapasitas kemampuan kita, maka yang terjadi adalah kita tidak akan bisa seimbang di dalam kehidupan. Maka hilangnya satu sifat, satu hal yang paling penting yang hilang, apa? Bahagia. Maka semoga itu bermanfaat buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ditutup ayat ini dengan wa mal hayatud dunya, tidaklah hayatud dunya, kehidupan dunia ini mata'ul ghurur. Artinya apa? Kesenangan yang menipu. Bapak makan enak itu sebatas apa sih? Bapak kalau pernah makan enak, Bapak makan enak sebatas mana? Apa sampai ke perut, sampai terbayang-bayang enggak? Sampai mana? Dari tangan ke mulut selesai. Itulah dunia, Pak. Itulah dunia. Makanan 5.000 dengan makanan 5 juta. Bedanya mana sih? Masuk mulut, masuk kerongkongan, selesai. Inilah dunia. Dunia tidak lebih dari itu. Maka dunia kita tidak akan pernah datar, kita akan dinamis terus, kita akan terus dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting tanamkan nilai ikhlas. Kalau Allah uji dengan harta, kita bersyukur. Kalau Allah uji dengan penderitaan, kita bersabar. Mungkin itu saja Ustadz Agus ya. Mungkin kita buka sesi pertanyaan atau masih ada lagi? Ada yang mau bertanya silakan.
Oh, oke. Cuma mungkin kayaknya tadi kalau menurut Ustaz tilawah itu enak banget Ustaz kayaknya. Saya pengen lebih panjang lagi Ustaz. Oh, lebih panjang. Wah, itu bayarannya beda soalnya. Oke, saya tutup dengan salah satu surat yang paling sering saya baca. Surat ini menjadikan motivasi buat diri saya, menenangkan diri kalau dikala lagi gundah gulana. Ada yang mau request surat apa? Asal jangan satu juz jam 2 baru kelar. An-Najm, 1 juta sih kalau An-Najm. Beda-beda harga soalnya satu surat itu. Hah? Allah yang bayar, barakallahu fi. Jangan An-Najm juga. Oke, satu surat yang wajib disunahkan kita sering baca ya Pak ya. Di hari Jumat, mungkin ini surat Al-Kahfi. Nah, mungkin saya tutup dengan surat Al-Kahfi. Surat ini paling sering mungkin saya bawa karena surat yang paling sering kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Kita tutup doa kafaratul majelis. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasannya kita hidup tidak selamanya bahagia. Kita hidup tidak lama di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan. Muhasabahlah diri kita bahwasannya kita bukanlah orang terbaik, bukanlah orang yang sempurna, bukanlah orang yang perfect dalam aspek religion atau aspek kehidupan kita. Maka perbanyaklah ibadah, perbanyaklah muhasabah diri setiap hari agar kita menjadi insan yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita meninggalkan dunia ini, kondisi kita telah siap untuk menghadapi padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesalahan yang telah kita lakukan
dahulu Allah ampuni. Semoga ikhtiar kita di hadapan nanti, ke depan nanti menjadi ikhtiar yang mabrur, ikhtiar yang baik dan mendapatkan ganjaran sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.